akan membawakan tema dakwah dengan hikmah dan akhlak mulia. Kepada diri kita persilakan. Kecikini lewat cimi datang membawa misi ke Pancawati. Saya Fifah asal Sukabumi, mugi-mugi jadi juara hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kompak, saya doakan semoga segera diberangkatkan ibadah haji ke tanah suci. Amin. Aminnya kenceng tapi udah daftar belum, Bu? Ya, sama aja bohongnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, hamdan lillghayah, syukron bila nihayah, amma ba'd. Dewan Hakim yang saya hormati, yang saya ta'zimi, dan semoga Allah ridhoi, amin. Para peserta grand final yang saya banggakan, yang saya cintai, dan semoga salah satunya ada calon saya nanti. Bulan Juni ada yang ngajak khidbah, cakep dong Bu. Ulang. Bulan Juni ada yang ngajak khidbah, bulan Julinya ngajak nikah. Perkenalkan, saya Neng Fifah yang insya Allah masih jomblo fisabilillah. Puji penghias hati kita serahkan kepada Allah Rabbul Izzati yang menghiasi setiap insani yang selalu berbakti baik pagi hari maupun malam hari. Puja penghias rasa kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang mencintai hambanya yang bersyukur dan membenci hambanya yang takabur. Salawat berdaunkan salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam yang telah mengibarkan bendera keislaman, yakni kalimatut tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai dakwah, apalagi di era sekarang, dakwah itu nggak hanya di mimbar saja, melainkan ada yang namanya sosial media. Yang mana seorang dai kita harus bisa menempatkan di antara keduanya, antara dakwah di mimbar dan dakwah di sosial media. Akan tetapi hadirin, kita lihat fenomena yang ada di zaman sekarang. Seorang dai malah sibuk mereka mikirin hal yang viral, gimana caranya ceramah mereka biar viral, kemudian bagaimana ceramahnya agar dikenal, tapi mereka lupa satu hal, yakni akhlak mereka sebagai seorang dai. Yang mana hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama diutus ke muka bumi ini bukan untuk disukai dengan kefasihan kata, melainkan untuk membenarkan akhlak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Akan tetapi hadirin, kita lihat dai-dai di zaman sekarang yang menyebarkan dakwahnya, apakah mereka sudah sesuai dengan standar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Karena hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah tidak hanya di mimbar, akhlaknya itu terasa sampai pasar, betul? Akhlak Nabi terasa sampai rumah, terasa sampai jalan, bahkan Nabi juga amat sangat memuliakan musuhnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti, beliau lebih memilih memaafkan. Kemudian apabila beliau dikasih berkuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih rendah hati. Padahal hadirin, dakwah digital ini di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Bahwa berdakwahlah kamu sekalian dengan mau'izah hasanah. Di dalam tafsir, para mufassir menafsirkan bil mau'izatil hasanah. Bil hikmahnya dulu. Bil hikmah di sini, para mufassir mentafsirkan bahwasanya dakwah itu yang pertama, ilmu yang disampaikannya harus benar. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Ilmunya dari mana? Bersumbernya dari mana? Dari Al-Qur'ankah, Al-Hadithkah, Ijma'kah, Qiyaskah, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menurut hawa nafsu kita pribadi sebagai seorang dai. Karena dakwah di sini adalah tanggung jawabnya besar. Kemudian yang kedua, caranya tepat. Yakni ketika kita berdakwah untuk mengikuti akhlaknya Nabi, caranya juga harus tepat. Jangan sampai kita mencaci, jangan sampai kita memaki, jangan sampai kita menghakimi pada orang-orang yang awam yang belum tahu soal ilmu sesuatu. Jangan sampai kita mudah menghakimi seseorang, dan jangan sampai kita seorang dai mudah menghakimi dosanya seseorang, apalagi jemaah kita nanti. Kemudian waktunya tepat. Jangan sampai kita seorang dai, orang lain lagi di toilet, Bu, orang lain lagi toilet, dia ketokin, ayo sedekahnya Bu, segera dijual emasnya Bu, mari kita sedekahkan, sedekah jariah, diketokin di dalam WC. Kan nggak tepat itu namanya. Waktunya tidak tepat. Maka kita sebagai seorang dai, kalau mau berdakwah sesuai dengan akhlak Nabi, waktunya kita harus memperhatikan apakah waktu yang kita sampaikan ketika kita berdakwah itu tepat. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya kita harus melihat kondisi mad'u kita. Kita harus melihat keadaan mad'u kita. Apakah mad'u kita ini siap untuk mendengarkan ceramah kita? Apakah mereka tidak dalam keadaan sakit? Atau yang lain sebagainya, dalam keadaan gundah gulana misalnya. Nah, kemudian di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir, karya Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fidai Ismail Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bil hikmah di sini bahwasanya dakwah itu mendekatkan hati, bukan menjauhkan hati. Bukan yang tadinya kita hatinya malah dekat, malah risih ngelihat dai tersebut lebih sering memaki-maki jemaahnya. Kemudian di sini bil hikmah wal mau'izah. Bil hikmah wal mau'izah di sini nasihat-nasihat yang bisa disampaikan oleh seorang dai. Para mufassir menjelaskan bahwasanya nasihat yang disampaikan oleh seorang dai ketika berdakwah, apabila ingin menuntun ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni berdakwahnya harus dengan lemah lembut. Apa Bu? Dengan lemah lembut. Jangan sampai kita mudah memaki. Hei, itu yang mencuri, jangan mencuri. Itu perbuatan yang haram, itu perbuatan yang dosa. Hei, kau jangan judi, bahwa sesungguhnya
judi itu hal yang dilarang. Bukan seperti itu. Tapi kita harus sampaikan dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, disampaikan dengan penuh kasih sayang. Bahwasanya kita sebagai seorang dai, jangan sampai kita malah rusuh, malah memperolok-olokkan mustami kita, mad'u kita. Jangan sampai kita mudah menghakimi. Jadi kesimpulannya hadirin, bahwasanya kita kalau mau berdakwah sesuai dengan akhlak Nabi, yang pertama tadi kita harus sabar sebagai seorang dai, kemudian jangan mudah menghakimi, dan kemudian kita jangan mudah mencela mad'u kita. Jangan bilang kau dai digital, jangan mentang-mentang dakwahnya viral. Kalau tak berakhlak dan bermoral, innalillah, innalillah. Jangan bilang kau dai digital, jangan mentang-mentang dakwahnya viral. Kalau tak berakhlak dan bermoral, innalillah, innalillah. Hadirin, kesimpulannya, jadi kita sebagai dai harus bisa mengikuti ajaran yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Buah saliki, nuangna di parapatan. Kalau kita sebagai dai mengaku cinta kepada Nabi, yuk dakwahnya kita ikuti Nabi yang sudah Nabi contohkan. Buah saliki, nuangna di parapatan. Kalau para juri mengaku cinta kepada Abi, sakuihna di juara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu Kak. Oh iya. Ya. Baik, jadi ada yang mau disampaikan? Ukhti Afifah, berikan tepuk tangan dulu dong Agus buat yang kami perhatikan dan yang kami pahami adalah kerelevan dan keaktualan penyampaian materi dari awal kualifikasi hingga sedang di grand final itu berjalan dengan manajemen waktu yang luar biasa baiknya, dilakukan dengan baik karena kan Allah pun menyukai hal-hal yang baik. Inna Allaha yuhibbul ihsan. Namun di sini kami ada beberapa pertanyaan yang kiranya bisa Ufti sampaikan sebagai diskusi dan pengetahuan untuk kami yang mendengar. Berbicara tentang hikmah, yang sebagaimana kita ketahui bahwa hikmah itu adalah faslul